الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبطل والحبيب. Begitu kita mati, apakah amal itu bisa kita nikmati? Belum tentu. Barangkali kita banyak hutang di dunia, barangkali banyak hutang, bisa hutang harta benda, bisa hutang pribadi, menyambat orang atau apa. Nah, amal itu akan dibayarkan kepada mereka. Ada mul iflas, ada bangkrut di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, akan bisa kita nikmati di akhirat apabila melalui 3 keadaan. Kita mengucap alhamdulillah, itu bisa diterima Allah, bisa kada. Kalau kita ini orang yang jahat, kalau kita orang yang zalim, kalau kita tergolong orang yang fasik, kada diterima Allah. Ucapan itu hanya sia-sia. Alhamdulillah, itu kada ada artinya kalau yang mengucapkan ini orangnya kada takwa kepada Allah, kada ada harganya. Nah, jadi agar amalan itu supaya bisa diterima Allah, kita jadikan dulu kita orang yang takwa, sehingga alhamdulillah sekali ucap hibak timbangan amal, 2 kali alhamdulillah 2 kali hibak. Nah, namun amal yang diterima ini, amal kita yang andai kata diterima Allah, itu belum tentu bisa sampai ke akhirat, bisa hilang. Kalau sampai mati kitanya amalnya sudah hilangan, padahal dulunya diterima Allah. Kenapa sebabnya? 1, karena dia murtad. Seapa banyaknya amal kita diterima Allah, tapi kita murtad kainanya, semua amal kebaikan kita gugur. Yang kedua, amal-amal yang banyak yang sudah diterima Allah itu kita jual untuk mendapatkan duniawi. Amal-amal yang kita perbuat itu kita jual, artinya kita riakkan untuk mendapat pangkat di sisi manusia. Kita misalnya dihormati orang, kita hendak dipuja orang, lalu kita kisahkan, aku dahulu membaca Quran itu sehatam sehari, aku dahulu bersedekah itu 1 juta sehari, lagi aku sugih 1 juta sehari bersedekah. Nah, dikisah-kisahkan lawan orang, mengisahkan tujuan agar orang menghormatinya, mencari kedudukan di hati manusia. Nah, amal ibadah yang dulunya diterima Allah, tapi karena dijual sedemikian rupa, gugur. Belum sampai kita mati, amalnya sudah habis. Nah, bagaimana caranya supaya amal yang sudah diterima Allah itu bisa tetap utuh, tetap baik, tetap sampai kita mati? Istiqamah bittaqwa, terus menerus dalam takwa. Nah, jadi kalau kita terus menerus takwa kepada Allah, niscaya amal kita kebaikan-kebaikan itu sampai kita ke mati. Begitu kita mati, apakah amal itu bisa kita nikmati? Belum tentu.
barangkali kita banyak hutang di dunia, barangkali banyak hutang, bisa hutang harta benda, bisa hutang pribadi, menyambat orang atau apa. Nah, amal itu akan dibayarkan kepada mereka, sehingga walaupun amalnya sudah diterima, amalnya sudah sampai ke akhirat, tapi begitu sampai di akhirat karena kita banyak hutang, amal dibayarkan ke hutang itu. Nah, jadi amal itu bisa kita gunakan, amal itu bisa kita nikmati faidahnya, pahalanya. Ada 3 hal. Pertama, kita takwa sebelum beramal itu. Yang kedua, kita istiqamah sesudah beramal. Yang ketiga, adamul iflas, kada bangkrut di akhirat. Nah, kita mengucap alhamdulillah berapa kali sehari? Dengan penghayatan, tapi ya alhamdulillah, alhamdulillah, itu pahalanya kada sedikit. Asalkan kita bisa mempertahankan amal itu, pahalanya sampai kita mati, sampai kita nikmati, bukan main balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu kalimat alhamdulillah yang kita baca. Wassalatu nurun, sabda Rasulullah sambungannya, sembahyang itu adalah cahaya. Maksudnya sembahyang itu cahaya adalah sembahyang yang diterima Allah. Sembahyang yang diterima Allah itu sembahyang yang mencukupi rukun, syarat dan sebagainya, itu diterima Allah, dia berubah menjadi cahaya dan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu nurun, sembahyang itu adalah cahaya. Para pensyarah hadis menjelaskan artinya, tunawwiru wajha sahibiha wa qalbahu wa taqulu lahu nuran fi qabrihi wa hasyri. Sembahyang itu menerangi wajah orang yang sembahyang dan hatinya, dan adalah sembahyang itu bagi dia cahaya di dalam kubur dan di padang mahsyar. Makin banyak sembahyang, makin menerangi wajah dan hatinya. Makin banyak sembahyang, makin terang hati dan terang wajahnya. Cuma sayangnya, wajah itu hanya dapat diketahui oleh orang yang tertentu, oleh orang yang istimewa, yang mendapat kemuliaan dari Allah, sehingga dia tahu ini wajah orang yang banyak salat, karena terpancar cahaya di wajahnya. Karena ini bagian daripada alam malakut, tidak akan tahu kecuali orang-orang yang mendapat karamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhanun, dalilun alal iman. Sedekah yang kita keluarkan itu adalah bukti kita beriman. Karena akhrajaha lillahi ta'ala, jika dia mengeluarkan sedekah itu karena Allah ta'ala. Sedekah ini memberi duitkah, memberi makankah, memberi minumkah, contoh itu sedekah. Bila orang bersedekah itu karena Allah, itu bukti keimanannya. Karena Allah dan Rasul telah menyampaikan bahwa orang bersedekah itu ini balasannya, orang bersedekah itu ini dapat bagiannya. Ini percaya, lalu ini keluarkan hartanya. Makanya sedekah itu bukti keimanan seseorang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sedekah ini, tadarakul humum wal humum bis sadaqat yakshifillah ta'ala durrakum wa yansurkum ala aduwikum. Ujar Nabi kita, perdapatilah kesusahan, kerisauan, kesedihan kamu dengan sedekah. Bila kita rasa susah, kita rasa kalut, kita sedih, kita duka cita, ujar Nabi, bersedekah, Allah akan membuka, melapangkan apa yang kita risaukan. Allah akan membuka, melapangkan kesusahan, kesedihan kita.
wayansurkum ala adubikum, dan Allah akan menolong kamu atas musuh-musuh kamu. Paling berbahaya kalau kita memusuhi orang ahli sedekah, pasti kita kalah dalam perkara apapun, baik urusan dunia atau akhirat. Bila kita bermusuh lawan orang yang ahli sedekah, pasti kalah kita. Karena orang yang ahli sedekah itu ditolong Allah. Orang yang ditolong Allah kada mungkin dikalahkan. Wa yansurukum ala aduwikum. Jadi hendak berperkara lawan orang, lihat dulu orangnya ahli sedekah atau kada. Bila ahli sedekah, baik kita kada usah, kita kalah. As-salatu ala nabi wa salam.